Di sebuah sudut Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, kehidupan warga berjalan dengan ritme yang sederhana, namun penuh makna. Setiap pagi, masyarakat memulai hari dengan berbagai aktivitas yang berbaur dengan alam. Petani menyambut hari dengan menggarap sawah, serta mencari rumput demi merawat hewan ternak yang melekat menjadi rutinitas. Di tengah harmonisasi kehidupan Pacarejo, muncul sebuah harapan yang bersemi dari sebuah kawasan yang dikenal sebagai Agridaya, greenhouse tanaman melon yang kini menjadi ikon baru bagi masyarakat sekitar. Agridaya bukan sekedar ruang untuk menanam. Di dalamnya tumbuh inovasi pertanian. Agridaya menjadi pusat budidaya modern yang menjadi bukti bahwa pertanian dapat terus berkembang selaras dengan zaman. Agridaya tidak hanya berfokus pada pertanian, tetapi juga dikembangkan menjadi agrowisata yang memberi dampak bagi perekonomian warga. Agridaya memberikan budidaya yang tepat, sehingga mampu menghasilkan buah yang berkualitas dan membuka peluang baru bagi Pacarejo. Berangkat dari program ketahanan pangan, kami membuat semacam master plan atau perencanaan kawasan, yaitu di Joyinantang. Nah, kemudian karena basicnya adalah ketahanan pangan, kita fokus komit di pertanian, sehingga kita mulai dengan greenhouse. Awalnya kita membangun dengan dana desa, ukuran greenhouse ukuran 30x10, kemudian dengan embrio dana desa yang 10x30 itu, kemudian kami membuat beberapa video dan lain sebagainya, laporan-laporan, sehingga kami kemudian mengajukan BKK Pertanahan dana keistimewaan. Kami disupport lebih besar, sehingga kami mendapatkan 2 unit greenhouse ukuran 10x50, 2 unit yang total tanamannya per unitnya sekitar 1.200 sekian gitu. Sehingga sekali lagi berangkatnya karena program ketahanan pangan, kan memang kami fokus kepengen Pacarejo ini murah pangan gitu. Itu jadi awalnya seperti itu. Sekilas tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa di program ketahanan pangan ini kami memilih membuat satu kawasan yang di situ nanti akan ada hasil dari di situ buah, sayur, bahkan ada protein hewani, karena kami nanti akan di kawasan itu juga ada kolam lele, ada kandang kambing, sehingga perencanaan kami matangkan, bahkan kemudian kami branding dengan Pacarejo Agridaya. Artinya bahwa di Pacarejo nanti yang namanya pertanian itu harus berdaya betul, harus menjadi solusi murah pangan, solusi pemberdayaan masyarakat. Makanya kemudian dengan dibangunnya greenhouse itu, di sana ada beberapa petani milenial yang sudah bekerja. Bayangkan hanya sebuah unit usaha desa, inovasi desa, tetapi di situ pengelolanya adalah sudah S1 dari UGM, bahkan artinya universitas negeri gitu. Sehingga saya kira ini sebuah hal yang perlu kita apresiasi, dan juga keterlibatan masyarakat yang lain. Dalam konteks membangunnya saja, kita sudah mengakomodir puluhan tenaga kerja dari sekitar wilayah. Kemudian di saat panen itu untuk marketingnya kita juga melibatkan KWT. Ini lebih jauh lagi ke depan, itu bahkan kita butuh beberapa cleaning service, karena kita melihat bahwa seluas 1,3 itu tanpa kemudian ada petugas khusus yang berhubungan dengan kebersihan, saya kira nanti tidak optimal dalam aspek kebersihannya dan lain sebagainya. Sehingga perlu saya jelaskan bahwa dengan perencanaan, kemudian kita branding, bahkan sekarang ada modul tentang Pacarejo Agridaya, itu adalah untuk mematangkan agar program inovasi desa yang namanya Pacarejo Agridaya, yang sumber dananya dari dana keistimewaan, dari dana desa itu betul-betul bisa menjadi solusi pemberdayaan masyarakat, solusi pendapatan hasil desa naik,
dan solusi yang lain termasuk kebutuhan pangan di Pacarjo. Greenhouse ini adalah pola pertanian modern ya. Ini hal yang baru bagi Pacarjo. Tetapi kemudian dengan beberapa diskusi yang kita libatkan beberapa stakeholder yang punya teknik, skill, kemampuan di dalam pengelolaan greenhouse, apalagi pola tanamnya adalah dengan hidroponik rakit apung, yang di situ tidak ada media tanah, hanya air yang dalamnya ada nutrisi dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira perlu sentuhan teknologi, perlu sentuhan ilmu, sehingga kita melibatkan orang-orang yang kompeten di dalam bidang itu. Itu awalnya yang menjadi kendala. Tapi kemudian dengan berbagai diskusi yang kita lakukan, ternyata kendala itu juga tersolusi saat ini. Bahkan kemudian dari provinsi yang memiliki dana keistimewaan termasuk Tani Radio itu malah sangat amat mengapresiasi. Juga Kementerian Keuangan melalui KPPN itu juga mengapresiasi apa yang kita laksanakan. Harapan kami Pacarjo Agridaya yang kita mulai dengan greenhouse ini kelak di tahun 2026 dengan dana keistimewaan akan bertambah ternak kambing, kemudian nanti dari dana desa juga akan ada kolam lele, ke depan kita akan ada pepaya California dan sayur mayur. Saya kira seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa yang pertama yang akan kita capai adalah ini wadah pemberdayaan masyarakat, terutama para petani milenial. Kedua, agar mampu mendongkrak pendapatan asli desa. Yang ketiga, dengan mendongkraknya, dengan naiknya pendapatan asli desa, otomatis kami bisa lebih memberikan bantuan pada warga-warga miskin ekstrim. Sehingga 3 hal ini yang akan kita capai, pemberdayaan masyarakat, terutama petani milenial, kemudian meningkatkan pendapatan asli desa, dan yang ketiga adalah pemberantasan kemiskinan. Juga sebenarnya ada efek yang luar biasa, dengan kita panen buah, kita panen lele, sekarang sudah buah ini menjadi suplai protein nabati bagi stunting. Jadi program ini sudah kita arahkan juga untuk penurunan dan pemberantasan angka stunting. Saya kira ini sebuah program inovasi yang memang kami rancang sangat strategis, dan mudah-mudahan ini menjadi solusi jitu untuk 3 hal tadi, pemberdayaan, peningkatan pendapatan, dan juga pemberantasan kemiskinan dan stunting. Ya, sebelumnya Bapak perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta yang saat ini sedang melangsungkan KKN reguler di Padukuhan Rukan Ngampo, Pacarjo khususnya nih Bapak. Nah, di sini di Pacarjo ini kan ada greenhouse. Saya di sini akan izin wawancara terkait greenhouse di Pacarjo. Mungkin Bapak bisa perkenalan terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Listia. Kami di sini sebagai pengelola greenhouse Pacarjo Agridaya yang ada di pemerintah Kelurahan Pacarjo. Ini adalah greenhouse milik pemerintah Kelurahan Pacarjo yang didanai oleh PKK Tertib Administrasi dan Keistimewaan. Di Kelurahan Pacarjo ini punya 3 greenhouse. Yang pertama dari dana desa, kemudian yang 2 greenhouse ini yang sudah ada namanya ini dari dana keistimewaan. Perkenalkan, kami dari pengelola, saya sendiri Aan Priyono, kemudian rekan saya ada 2, tapi belum bisa bersamai kami. Yang kedua tadi Mbak Karti dan Mbak Dwi. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang bagaimana sih pendirian greenhouse ini, kenapa memilih untuk mendirikan greenhouse? Di alasan pemerintah kelurahan memilih
greenhouse, yaitu tanaman melon yang diisi tanaman melon di sini. Yang pertama, jika hanya mengandalkan open field, jadi tingkat kegagalan itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan melon yang ada di greenhouse. Karena kalau di greenhouse ini kita bisa mengatur bagaimana cara pertanian yang sedikit modern. Di sini ini sudah umur sekitar kurang lebih 64 HST. Jadi tanggal 20 besok, tanggal 20 November, insya Allah kami akan panen. Jenisnya adalah Golden Intanon. Ini beratnya kurang lebih hampir 2 kilo. Kemanisan sudah mencapai 14. Kita targetkan untuk break itu di angka 15 sampai dengan 16. Ini alasannya kenapa pemerintah kelurahan itu memilih greenhouse, karena kita bisa mengatur sedemikian rupa, meminimkan penggunaan pestisida. Karena terlalu banyak penggunaan pestisida pastinya tidak akan bagus untuk kesehatan juga. Di sini di greenhouse ini sangat minim penggunaan pestisida. Tanam melon di greenhouse itu anggap dari 100% itu bisa panen hampir 95% sudah panen. Resiko kegagalan untuk di greenhouse itu sedikit diminimalisir dengan adanya kalau di greenhouse itu kan tidak kena hujan langsung misalkan. Kemudian bisa memilih berbagai jenis, tidak hanya di Intanon saja. Jadi kita bisa memilih beberapa jenis dalam satu greenhouse ini dengan nutrisi yang hampir sama. Jadi jenisnya yang mirip-mirip itu bisa menggunakan nutrisi yang sama. Panen ini kalau yang Intanon 65 HST sampai dengan 70 HST sudah mulai panen. Jadi rata-rata melon itu usianya 65 sampai 70 HST. Kegiatan yang dilakukan di sini itu apa saja ya, dari perawatannya dan lain-lain? Kegiatan yang pertama itu persiapan lahan. Ketika ini kan sudah hampir panen, nah setelah panen, pasca panen, pembersihan lahan dulu, dibersihkan dari jamur, ada binatang yang masuk misalkan itu, bersihkan dulu. Setelah bersih, nanti memulai dengan semai bibit baru. Kita pilih yang baru, jenis yang baru, misalkan sweet honey atau lavender, dan kita semai. Setelah disemai kurang lebih 10 hari setelah semai, kita pindah tanam ke lokasi, ke tempat greenhouse ini. Ini menggunakan sistem rakit apung. Jadi di dalam ini itu adalah hidroponik rakit apung. Jadi hanya menggunakan air saja. Jadi tidak menggunakan media tanah, dengan air saja. Dan yang dicampur dengan nutrisi organik. Setelah dipindah tanam, kita masuk masa polinasi. Itu di usia sekitar 21 HST sampai dengan 26 HST kurang lebih. Nah, setelah itu pasti setelah polinasi itu ada buah toh. Nah, ada buah, kita pilih buah yang paling bagus, kita polinasi di sekitar 4 cabang, di cabang ke 9 sampai dengan 12. Setelah dipolinasi dipilih buah yang paling bagus. Nah, dari cabang 9, 10, 11, 12 kita pilih buah yang paling bagus, diseleksi. Nah, kemudian setelah seleksi pasti kan ada cabang-cabang yang lain, contohnya seperti ini. Nah, ini di pruning namanya, yang tidak diperlukan di cabang ke 13 ke atas itu di pruning, artinya dibuang. Jadi kita sisakan yang ada buahnya saja, dan cabang yang lain pun dibuang. Selain yang ada buahnya harus kita sisakan satu saja. Jadi setiap batang ini hanya dibuahkan satu. Kemudian setelah daunnya cukup untuk melakukan fotosintesis, untuk pembesaran buah dan pemanisan di daun ke 30 bisa di atas. Setelah itu tidak ada pertumbuhan lagi ke atas, harusnya tinggal fokus ke pembesaran dan pemanisan buah. Jadi kualitasnya nanti akan bagus, seperti itu. Nanti ini masuknya ke melon kualitas
Kalau untuk melonnya sendiri paling banyak diminati di sini itu apa Pak? Kalau sebetulnya diminati itu bisa berganti-ganti. Nah, tapi untuk saat ini kemarin yang bagus itu Sweetami. Terus kemudian ini Intano juga bagus. Terus Sakata juga bagus. Gitu. Tergantung permintaan pasar sebetulnya. Kalau untuk pemasarannya sendiri nanti disetorkan kemana dan untuk strategi pemasarannya sendiri bagaimana Pak? Untuk pemasaran di Venus Pasar Jaya ini yang pertama pastinya kita sampai ya sebenarnya di Pasar Jaya itu tidak hanya ada itu saja, ini ada tempat di sini, ada hortikultur, terus kemudian ada juga ternakan yang besok di tahun 2026 transportasi ini itu akan full dengan pertanian. Pertama tadi yang saya sudah sampaikan untuk pemasaran kita bisa tertib, kemudian yang kedua kita bekerjasama dengan salah satu swalayan, kemudian ada yang banyak sekali peminat melon yang dari luar Pacific. Kemarin kami sering kirim ke Tangerang, terus kirim ke Bandung. Untuk rencana dan harapan untuk greenhouse ini untuk tahun-tahun ke depannya seperti apa Pak? Oke, untuk harapan kami di pengelola, yang pertama setiap bulan kita harus bisa selalu panen dengan hasil yang baik. Kemudian balik itu pasti akan ada hasil dari pengelolaan melon ini. Jadi ada hasil, terus kemudian bisa meningkatkan taraf ekonomi di masyarakat, di pengelola, dan juga bisa memberikan PADES ke kelurahan seperti itu. Jadi intinya semakin tahun semakin berkembang, semakin maju, dan bisa dikenal di masyarakat luas. Di balik rangkaian kerja sungguh-sungguh yang dilakukan warga Pacarejo, Greenhouse Agridaya berdiri sebagai bukti bahwa harapan dapat tumbuh dari tanah yang dijaga dengan cinta. Setiap tanaman yang dirawat, setiap buah melon yang matang dengan sempurna, menjadi simbol semangat baru bagi masyarakat. Greenhouse ini bukan hanya tempat untuk bertani, tetapi ruang belajar bersama, tempat warga, anak-anak muda, hingga pengunjung dapat melihat bagaimana inovasi mampu berjalan berdampingan dengan kearifan lokal. Dari sini, Pacarejo menunjukkan bahwa perubahan bisa dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan bersama. Semoga keberadaan Agridaya terus menjadi inspirasi bukan hanya bagi Pacarejo, tetapi juga untuk daerah lain yang ingin berkembang melalui pertanian modern. Mari kita jaga, kita rawat, dan kita dukung bersama agar harapan yang tumbuh di Greenhouse Agridaya selalu bersemi dari musim ke musim.